Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sekapur syiri, yaitu sambutan yang langsung akan disampaikan oleh pejabat Sekda Kabupaten Merauke, dilanjutkan dengan pembacaan hasil lomba inovasi pelayanan publik di lingkup Pemda Kabupaten Merauke. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Pak Winona yang selalu mendampingi kita ini. Ini juga bagian dari inovasi. Terima kasih. Aktivitasnya Mbak Winona itu bagian dari inovasi dalam konteks informasi publik. Ya, Ibu Winona, terima kasih ya. Siap, terima kasih Bapak. Yang terhormat organisasi selaku Haibul Bait atau pelaksana kegiatan, yang saya hormati pimpinan SKPD atau yang mewakili. Ini saya punya teman-teman dulu dari PTSP, ini ada Pak Sekretaris, ada Kabit, ada seluruh staf. Saya hormati staf bagian organisasi dan rumah sakit dan seluruh yang hadir dalam ruangan ini yang saya hormati. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namek, namuk, entago. Harus dijawab ini karena itu kita sudah patenkan. Saya ulangi, namek, namuk, entago. Nah, itu baru benar. Pertama-tama saya minta maaf karena sedianya Pak Bupati atau Pak Kapolda yang harus membuka dan memberikan penganugerahan ini, namun karena beliau ada urusan lain sehingga beliau memerintahkan kepada kami untuk mewakili beliau dalam memberikan sambutan. Untuk itu mengawali sambutan ini saya ingin mengajak kita seluruhnya untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di masa pandemi yang belum berakhir di negeri kita, termasuk kita di Merauke yang fluktuatif, yang terkonfirmasi, kita semua yang hadir di sini, saya harapkan atau saya pastikan dengan pertolongan yang Maha Kuasa kita terbebas dari virus COVID-19. Karena itu sepantasnya kita mengucapkan syukur bahwa kita dapat hadir dalam keadaan sehat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita hari ini sesungguhnya adalah merupakan rangkaian kegiatan beberapa minggu lalu tentang kompetisi inovasi pelayanan publik. Kalau kita bicara public services, maka siapapun kita, terutama yang bersertifikat ASN yang masih berstatus ASN, kita semua adalah pelayanan publik. Tidak terkecuali. Memang kita akui bahwa ada SKPD atau OPD tertentu yang memang secara langsung bersentuhan dengan publik. Tapi sesungguhnya seluruh ASN itu adalah public service, pelayanan publik. Dalam kapasitas apapun kita. Khusus untuk OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, memang ini kita berharap ke depan dan mulai saat ini, termasuk agenda kita pada siang hari ini terhadap penganugerahan inovasi pelayanan publik yang sudah dilangsungkan beberapa minggu yang lalu. Tentunya sudah ada yang menang, ada yang sudah mendapat juara. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Karena namanya public services, harusnya ada inovasi-inovasi baru, ada konsep
ada gagasan-gagasan baru ataukah mereplikasi inovasi atau gagasan atau konsep yang ada di daerah lain yang sebenarnya atau yang sebenarnya belum diterapkan dan cocok untuk kita laksanakan di sini. Kenapa tidak? Jadi inovasi memang kalau kita berpikir seyogyanya adalah ada temuan baru, ada gagasan baru. Tetapi dalam konteks pelayanan publik boleh juga dong kita mereplikasi inovasi-inovasi atau konsep yang sudah dilaksanakan di daerah, tapi ternyata kita di sini belum. Dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing atau sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Katakanlah di PTSP. PTSP ini lagi berbenah. Saya juga mantan dari sana. Nah, kabupaten lain di Papua belum launching OSS. Kita dengan tegas tanggal 25 Maret kalau saya tidak salah waktu itu tahun 2019 kita mulai gaungkan ini. Apa maknanya? Karena ini juga bagian dari peningkatan kualitas layanan publik. Karena itu saya sampaikan bahwa inovasi itu tidak berarti harus sesuatu. Selamat siang kepada tidak sesuatu yang harus kita temukan yang baru sama sekali. Tapi bisa juga inovasi itu adalah mereplikasi konsep karya di daerah lain yang sangat mungkin cocok juga untuk diimplementasikan di daerah kita dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas layanan publik. Karena kita semua ini adalah public services, apalagi kita ASN, kita status kita non-profit oriented. Bukan mencari sesuatu, tetapi memang kehadiran kita untuk bagaimana kita memberikan peningkatan kualitas layanan dalam kapasitas apapun. Nah, seperti kemarin di awal, kalau saya tidak salah saya juga yang buka ini beberapa minggu yang lalu hadir perwakilan dari Polres hari itu yang diwakili oleh Kapak Intel dengan dari Samsat termasuk RSP. Kita berharap bahwa apa yang menjadi gagasan konsep inovasi itu diharapkan dari hari ke hari peningkatan dari aspek pelayanan publik itu bisa kita tingkatkan. Nah, hari ini acara kita adalah pemberian penganugerahan. Ini Pak Kapolres kita ini latar belakangnya juga banyak sekali ide-idenya beliau ini, ide cemerlang beliau, dan itu sudah dibuktikan di beberapa daerah tempat beliau mengabdi. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini, kepengabdian beliau di sini itu memberikan kita motivasi yang lebih, terutama kita ASN, untuk bagaimana kita menciptakan atau mereplikasi, sekali lagi, mereplikasi konsep yang sudah diterapkan di daerah lain, tapi sangat mungkin cocok juga untuk kita implementasikan di pemerintah Kabupaten Merauke. Kenapa tidak? Karena di Bapeda saat ini juga saya informasikan, kebetulan masih menjabat kepala Bapeda, bahwa ke depan kita seluruhnya SKPD juga harus kita berikan penilaian apa inovasi yang diciptakan dalam rangka pelayanan public services ke depan. Kita akan memberikan reward and punishment supaya kita juga berlomba-lomba meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan tugas pokok fungsi kita masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan itu, dan kita berharap bahwa lomba yang sudah dilakukan beberapa minggu ini dapat memicu kita untuk lebih berkreatif, lebih berinovasi ke depan. Karena dari hasil ini tentunya akan kita sampaikan ke pemerintah provinsi untuk diseleksi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita
apa yang kita capai ini dinilai oleh pemerintah provinsi, dan mudah-mudahan yang mewakili pemerintah provinsi di tingkat nasional itu adalah dari Kabupaten Merauke. Kita berharap seperti itu. Apalagi dengan kehadiran Pak Kapolres kita dengan gagasan-gagasannya itu, mudah-mudahan konsep ini ke depan menjadi trigger buat kita untuk lebih berkreasi, lebih berinovasi dalam konteks peningkatan public services di Kabupaten Merauke. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf karena sedianya Pak Bupati yang harus memberikan penganugerahan, namun karena beliau ada kegiatan lain sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan sekaligus memberikan penganugerahan inovasi public services pada hari ini. Saya kira itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk sekapur siri yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekda Kabupaten Merauke. Nah, mohon izin Bapak, itu memang sudah ada hasil penilaian yang dilakukan oleh tim Dewan Juri. Tetapi biar lebih surprise, sebelum dibacakan siapakah yang mendapat peringkat 1 dan 2, kami diinformasikan oleh panitia, mohon izin, untuk juga bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk presentasi, dan juga dari Polres Merauke. Nanti setelah itu akan dibacakan kriteria pemenang. Jadi sebentar. Iya. Terima kasih sekali lagi, kita beri tepuk tangan untuk pejabat sekretaris Sekda Kabupaten Merauke, Bapak Ibu. Jadi dari undangan yang disampaikan oleh bagian organisasi Sekda Kabupaten Merauke kepada beberapa instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Merauke, antara lain pada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Merauke, kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, kemudian juga Polres Merauke, dan juga dari RSUD. Jadi yang pada kesempatan ini bisa menyampaikan proposalnya yaitu 2 instansi. Pertama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, dan juga dari Polres Merauke. Mari kita beri tepuk tangan. Ya. Ini saat-saat yang menyebarkan sebelum penghargaan inovasi pelayanan publik. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Merauke untuk mempresentasikan inovasi yang telah dilakukan dengan judul inovasi, yaitu pelayanan perizinan 1 menit. Kepada Ibu disilahkan untuk mempresentasikan inovasi pelayanannya. Setelah itu kita juga nanti akan mendengarkan dari Polres Merauke. Mari kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati pula Bapak Kapolres Kabupaten Merauke, yang kami hormati juga Bapak Kabak Pertama Kabupaten Merauke, dan yang kami izinkanlah saya untuk menggarisbawahi inovasi yang kami rencanakan dari Dinas Kabupaten di kantor kami di DPM TPSP. Inovasi yang kami rencanakan dan akan kami laksanakan yaitu pelayanan perizinan 1 menit.
yang mana dengan tujuan bahwa inovasi ini akan menyentuh seluruh masyarakat kami yang berada di daerah-daerah terpencil, secara khusus yang belum mendapat pelayanan internet. Itu tujuan daripada inovasi kami. Lalu tujuan yang berikut, bahwa dengan inovasi pelayanan 1 menit perizinan ini juga meningkatkan pendapatan daerah secara khusus dalam pelayanan perizinan IND. Sasaran yang kami tujukan yaitu pelayanan perizinan kepada masyarakat-masyarakat yang berada pada daerah yang belum terjangkau internet, dengan tujuan ada sebuah mobil mobile yang mana dilengkapi dengan semua peralatan di situ, bahwa kami siap untuk memberikan pelayanan izin-izin kepada pemohon yang akan mendapat izin seperti itu. Yang berikut, bahwa dengan pelayanan perizinan ini secara tidak langsung, bahwa program izin yang sudah sebagaimana tadi dikemukakan oleh Bapak Sekda, bahwa tanggal 25 Maret itu sudah launching untuk pelayanan perizinan secara online, secara otomatis pendampingan untuk melakukan perizinan ini akan dilakukan dengan adanya mobil mobile tadi. Seperti itu. Dan dengan adanya inovasi ini juga diharapkan di dalam sistem ini, mobil ini juga diukur juga tingkat keberhasilan di dalam pelayanan petugas DPNPTSP. Jadi masyarakat juga bisa memberikan penilaian bagaimana tingkat kecepatannya, bagaimana pelayanan yang baiknya sesuai dengan standar penilaian dari Kemenpan RB, yang mana pelayanan harus cepat dan tepat dan efisien, seperti itu. Dan sebagaimana mobil inovasi ini juga berharap bahwa peningkatan dan pengetahuan tentang perizinan ini akan diketahui, dimengerti dengan sistem yang sudah ada OSS ini kepada masyarakat kami. Minta maaf saja bahwa OSS ini kami sudah lakukan di DPNPTSP sejak 25 Maret 2019, tetapi pengguna OSS ini belum terlalu mengerti, sehingga diharapkan dengan ada inovasi ini, pelayanan 1 menit ini dengan mobil mobile tadi, diharapkan masyarakat dapat mengerti, dapat pendampingan, karena sudah jelas bahwa kalau berbicara tentang OSS ini pasti yang mempunyai, yang bisa menggunakan internet. Minta maaf, masyarakat kami di pedalaman, mereka membuka kios yang harus juga mendapat izin, tetapi mereka juga belum bisa menggunakan internet tadi. Jadi diharapkan dengan adanya pelayanan perizinan 1 menit ini dapat memberikan pelayanan penyentuhan langsung kepada masyarakat sampai kepada daerah-daerah terpencil. Seperti itu. Pendekatan bahwa DPNPTSP akan mewujudkan perizinan secara tepat dan tepat 1 menit izin itu akan ada. Terima kasih.
Iya, luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Iya. Iya. Sedikit berdebar-debar ya, Ibu Margareta ya, karena ini kompetisi ya yang luar biasa. Oke, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan dengarkan presentasi yang melewati ini. Selamat datang dalam acara Merauke Melayani, penghargaan inovasi pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Merauke yang dipersembahkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Merauke. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saatnya kita akan mendengarkan presentasi yang akan langsung disampaikan oleh Kapolres Merauke, Bapak AKBP Insinyur Untung Sanaji M. Hum, dalam satu inovasi Polres Merauke membangun sinergitas Kamtipmas melalui pengolahan batok kelapa dan minyak kelapa bernilai ekonomis. Mari kita beri tepuk tangan dan kepada Bapak disilahkan. MC, saya izin di bawah nonton beliau punya presentasi, biar saya ikuti betul. Ya, silakan. Silakan komandan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua yang ada di ruangan ini yang tidak saya sebut satu persatu yang saya hormati, Pak Sekda beserta timnya, rekan-rekan peserta, Pak Wakar dan Ibu Panitia. Saya sebenarnya tidak merasa penting untuk datang di sini, cuma karena ini ditodong saya, wah ini seperti sebuah perang yang menarik sekali. Tapi nggak apa-apa. Dua hari ketika saya datang di Merauke, saya mengintari jalanan di beberapa desa dan kemudian pasar yang sudah saya mulai pasang alat deteksi di sana. Di situ terdapat limbah banyak sekali. Di antaranya ada yang banyak yang terabaikan. Dan kemudian saya ambil salah satu. Saya rendam, saya cuci, saya bersihkan, saya sinak dan kemudian saya coba 3. Dan kemudian alat yang saya bawa dari Jakarta saya coba mainkan. Jadi tiba-tiba struktur pada barang itu, benda itu yang ada di sini bagus sekali itu. Akhirnya saya laporkan ke Jakarta, segera kirim alat-alat yang saya punya di sana. Alat yang menentukan itu, mungkin kalau saya kasih tunjuk, ini alat yang tidak masuk akal untuk kita gunakan untuk pekerjaan di sini. Ini bukan alat untuk membuat kancing, tapi di tangan untuk mensaji ini banyak kegunaan. Adik-adik kita di Sumatera, di Jawa dan Sulawesi, mereka membeli motor tidak memakai uang, tetapi memakai batok kelapa dan kancing baju. Satu batok kelapa itu paling kurang 120 biji kancing. Dikalikan 600
dan dikalikan 400 batok kelapa satu karung itu, hasilnya 30 juta. Padahal satu kantong plastik batok kelapa itu harganya hanya 35.000. Kalau diolah dengan sederhana saja, harganya jadi 30 juta. Apalagi dia lebih bagus lagi. Saya tidak akan bawa kancingnya di sini, takut nanti diminta terus, karena kancing yang dikerjakan oleh orang Papua bagus-bagus di sini. Sudah tinggal 7 biji, gara-gara diminta terus. Nah, di kantor saya simpan itu sebagai sejarah. Batok kelapa yang ada di Papua sini berharga sama dengan di Aceh, di Tenau. Mungkin kalau dilihat paling belakang dari gambar itu ada terdapat, bisa punya proposal itu, ada gambar batok kelapa yang berwarna putih. Nah, itu tipenya ada di sini, di beberapa distrik. Bagus, kelasnya bisa 1.500, bahkan bukan 35 juta lagi satu karung. Nggak lucu itu kita abaikan ini. Isi kelapanya bisa jadi minyak kelapa, bagus. Kancingnya coba disorot agak ke atas. Ya, itu beberapa jenis dari kelapa di sini. Apakah saudara-saudara tidak nyangka itu sudah harga 2.500 satu biji? Biasanya saya melatih orang di Sulawesi, Kalimantan, dan di Aceh, termasuk di Belawan, Sumatera Utara, itu 2 bulan baru mahir. Kemarin yang dibawa oleh Kasat Bima saya, ketemu mbak saudara orang sini, orang Mali, tidak sampai 1 jam, 34 menit mereka kerjakan bagus. Tepuk tangan dong. Saya langsung peluk dia. Saya mundur, saya melihat kaki, tangannya saya buka, tangannya saya raba, tangannya saya lihat. Orang ini ada di sini. Dan bukan 1 orang. Ada 15 orang. Ada yang pakar membuat bornya yang bagus, ada yang pakar memainkan alat ini, ada yang pakar membuat lubang besar. Ada di sini semua. Mama-mama yang saya ajak mereka, ayo, ini caranya buat minyak kelapa supaya hasilnya bagus. Jangan seperti itu, caranya begini, harus direndam 1 malam. Setelah diaduk dengan baik, jangan kena tangan. Enzim tangan kita tidak boleh begitu. Dan kemudian mereka tahu aromanya beda, mutunya bagus. Tinggal nanti esok hari ketemu pemerintah di sini, mau apa ya mereka? Mereka sudah stay di sini, sudah jadi. Mereka sudah jadi imut yang baik. Batok kelapanya bisa jadi kancing, bisa jadi hiasan yang lain, bisa jadi berkat sisanya. Isinya bisa jadi minyak kelapa. Supaya tahu dulu kaset recorder itu, Betamax, tape biasa itu dibuat dari batok kelapa. Kaset, pita yang panjang warna coklat itu, dari minyak kelapa. Nah, itu juga bisa jadi bahan-bahan tertentu untuk lapisan baja. Sudah saya teliti. Ini menarik sekali untuk satu ketika saya diminta menghitung angka dari limbah yang terbuang, terbakar untuk hal-hal yang tidak pantas. Ini mahal. Sementara di Eropa lagi menantang kita harus membuat jutaan kancing. Dan kemudian kemarin saya peluk beberapa orang itu yang pintar bekerja itu,
Saya neliti mungkin mereka sudah lama menderita di sini, susah. Maaf ya, jarang dipeluk sama pejabat. Kita hanya menganggap mereka orang tidak pantas. Saya sedih atas itu. Ternyata mereka orang baik, mereka bekerja bagus. Tinggal tolong mereka dengan alat. Saya saat ini tidak lantas mau berlomba, tidak. Saya tidak masuk dalam agenda universitas. Saya ingin mengatakan, saudara-saudara menginjak-injak dan membuang-buang barang-barang berharga di sini. Jangan miskin di antara alam yang begitu kaya yang ada di sini. Kalian membuang limbah ikan banyak sekali di laut. Saya bisa mengambilnya. Anda buang insang ikan seenaknya, jangan, kasih ke saya. Anda membuang kencingnya sapi dan kambing, kasih ke saya beli. Saya akan jadikan itu uang untuk mengurus mereka yang rumahnya tidak manusiawi. Jangan hanya tergantung dari pemerintah. Beta ada di sini for teman semua. Hanya karena saat ini kita bicara ini, ya kita harus menantang ini kepada saudara-saudara. Ada yang piara binatang salah, ada yang memperlakukan ternaknya keliru. Ya, oke, sambil jalan, saya akan datang dengan tugas saya ketika pilkada ini sudah selesai, memang sudah bagus. Saya akan perlahan berjalan. Di depan tempat dekat lantas itu nanti akan saya tampung hasil karya semua putra-putra di sini yang sudah bekerja dengan saya, mama-mama yang sudah beberapa hari bekerja di depan Polres itu ada tenda. Akan kita sumbang beberapa alat dan sudah kita miliki, hanya juga masih kurang. Saya mungkin perlu menyampaikan ini secara lisan kepada pejabat terkait nanti bahwa ini laporannya, ini hasilnya. Kapan kita buat merek untuk itu? Kita minum air itu tuh dari Jakarta. Keliru sekali. Kemarin saya meneliti air kita bagus. Saya sudah teliti airnya bagus. Tinggal alatnya saja. Bantu beta dengan alat, beta bisa memperlakukan air itu jadi baik. Kita nggak perlu beli air dari luar. Ketemu air di sini bagus. pH-nya bisa masuk di standar untuk diminum. Tinggal tata kelola air itu secara baik. Bukan saja batu kelapa ini. Untuk apa kita beli air dari luar? Kasihan ketemu tanah yang jadi bagus, atau kasih tinggal. Air laut kita itu memang kelihatan pucat atau jelek, kotor. Tidak. Saya sudah sampaikan video kepada bupati, juga beberapa pejabat yang ada di sini. Ini contoh saya membuatnya di Sumatera Utara. Air jorok bisa jadi bersih. Ada tempat pemandian yang kita bisa jadikan anak-anak kecil di sini mandi, bermain dengan ikan di sana. Dan tidak perlu disekat dengan kimia berbahaya, nggak perlu. Kita bisa buat sekat. Hanya kasih beta lokasi. Kita akan buat dengan bagus. Sepanjang saya bertugas ini, saya akan bertanggung jawab atas itu. Hanya betul-betul dukung saya atas itu. Saya punya keahlian untuk itu. Pak saudara bisa buka di Google sterilisasi air laut Untung Sangaji, itu ada di Google. Bandeng Presto Untung Sangaji ada di Google. Kopi Longberi Untung Sangaji ada di Google. Ataupun kopi juga di sini bagus, cuma perlakuan terhadap kopinya tidak baik. Jangan pegang kopi biji saja, tidak boleh disentuh dengan tangan, harus dengan karet. Jangan jemur sembarangan tempat, karena energi potensialnya hilang. Ataupun kopi bagus, cuma
bisa nggak kamu perlakukan dia jadi bagus? Kita punya batok kelapa di sini ternyata bagus. Tetap adik-adik asli Papua. Ada videonya di sana. Tidak sampai 1 hari. Yang biasa saya didik orang itu 2 bulan. Makanya ketemu saudara-saudara terlalu banyak, mungkin susah. Akhirnya saya bilang kepada mereka, ya sudah, kalian sabar saja. 1-2 hari saya akan panggil bank. 2 bank sudah saya panggil, akhirnya bingung. Saya bilang, jangan bingung Pak, masih ingin jadi direktur nggak di sini? Tolong asuransikan saudara-saudara saya ini, termasuk tukang sapu dan nelayan saya yang ada di sini. Kita perlakukan mereka lebih manusiawi. Mama tukang yang ada di sini yang sudah saya latih, asuransikan mereka. Mungkin mereka tidak mengerti. Mereka wajib untuk mendapat kehormatan di sini. Selama ini ketemu saudara-saudara, jangan dipeluk, jangan diberikan sentuhan yang pantas. Saatnya kita bergerak. Natal yang sudah dekat ini, ketemu Pulodora, mudah-mudahan kedamaian yang sudah ada yang betul jaga dia baik. Jangan lagi ada hingar-bingar, makar, pasang bendera sebarang, itu jangan lagi. Ini memalukan sekali. Orang lain sudah berlomba bagaimana membuat rumahnya jadi bagus, pakai baju yang keren, pakai baju batik, tidak memakai kancing dari Cina. Ketemu kancing sudah bagus, ketemu kain batik kan keren, tinggal penjahitnya sudah ada. Kapan kita mau? Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya buat selang-seling saja. Kalau saya bikin terlalu menarik, nanti semua pada memandang saya ini Kapolres atau seniman atau apa itu. Jadi nggak enak. Saya takut kalau saya bicara terlalu rinci sebagai orang S2 yang dapat penghargaan PBB, terlalu bagus bicara, nanti nggak lama yang lain terus nggak dapat kesempatan keren. Karena kita sih cari keren lain. Merauke sudah keren dari dulu. Saya bertanggung jawab datang di sini bikin lebih keren lagi apa yang sudah bagus di sini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di penghujung kata-kata. Jangan ganggu Natal saya yang ada di sini. Jangan ganggu kita punya masyarakat di Merauke. Karena saya jadi keamanan di sini. Siapapun pengganggu dengan cara mereka yang tidak bagus atau Merauke berhadapan dengan kita. Kita datang pulang kampung tidak menentu kapan kita berjalan. Kita ingin kita punya saudara sini tersenyum bahagia dari kita punya tangan saudara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Shalom. Selamat siang. Ya, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk 2 presentasi, baik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu dan juga dari Polres Merauke. Ya, baik. Dan saat yang paling mendebarkan adalah siapakah yang akan keluar sebagai pemenang inovasi pelayanan publik pada tahun 2020. Kembali dengan hormat kami mengundang pejabat Sekda didampingi oleh Kabak Ortal didampingi untuk mengumumkan hasil inovasi. Yang punya hajat saja masa ya. Berarti karena ada 2 peserta, berarti dibacakan oleh juara kedua dan Pak Sekda nanti siapakah yang akan menjadi pemenang juara pertama. Ya. Oke, baik, untuk Pak Kabak Ortal disilakan. Mari Bapak Ibu kita menahan napas. Ya, ini sebuah ajang yang bergengsi untuk bagian organisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Izinkan saya untuk membacakan nilai dan mengumumkan siapa yang mendapatkan peringkat 2 dalam lomba inovasi pelayanan publik di Kabupaten Merauke. Kebetulan kita tahun ini yang ikut cuma 2, yang RSUD sama Capil. Mereka tidak menyampaikan proposal kalau alasan RSUD lagi menangani COVID sehingga mereka fokusnya untuk COVID dulu, seperti itu. Yang mendapatkan juara 2 dengan total nilai 92 dengan aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama adalah tujuan inovasi, keselarasan dengan kategori yang dipilih, signifikasi atau arti penting bobot, yang berikutnya inovatif, sumber daya dan berkelanjutan, dampak, keterlibatan pemangku kepentingan, serta yang terakhir pelajaran yang dipetik. Sehingga yang mendapatkan peringkat 2 dalam inovasi pelayanan publik tahun ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu dengan judul proposal yaitu pelayanan perizinan 1 menit dengan total nilai tadi 92. Sekian, terima kasih, selamat siang. Sekalian? Oke, yang juara. Baik, seperti kita ketahui tadi kita cuma ikuti oleh 2 instansi, sehingga kita semua tahu bahwa yang mendapatkan juara 1 dalam kategori ini adalah Polres Merauke dengan judul inovasi Polres, yaitu membangun sinergitas Kamtibmas melalui pengelolaan limbah batu kelapa dan minyak kelapa bernilai ekonomis dengan total nilai 98. Sekian, terima kasih, selamat siang, selamat untuk para pemenang. Dengan hormat kami mengundang para pemenang, Bapak Kapolres Merauke dan juga perwakilan dari Dinas Penanaman Modal untuk mengambil tempat di depan, dan langsung ada penyerahan hadiah berupa dana pembinaan. Izin Bapak, Ibu Margareta mewakili Dinas PTSP. Didampingi Pak. Ya. Hadiah pertama dengan total nilai 9 juta rupiah. Kami mohon kesediaan Pak Sekda Merauke untuk menyerahkannya kepada juara pertama. Mari kita beri tepuk tangan. Ya. Pak Kabak organisasi bisa menyerahkan untuk hadiah kedua. Dana pembinaan sebesar 7 juta rupiah. Cover dulu, cover. Bersama. Silahkan foto bersama Ibu Beatrix sebagai kasubag dan pendamping juga. Ya, beliau ini orang belakang layar juga itu ya, luar biasa. Iya. Izin non 1, 2. Mau diizin satu kali lagi bisa maskernya diturunkan biar kelihatan gantengnya Pak. Dan sedikit. Izin 1, 2. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu disilakan untuk mengambil tempat kembali. Terima kasih Pak Kabak organisasi.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara pemberian penghargaan inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke yang dipersembahkan oleh bagian organisasi Setda Kabupaten Merauke. Tentunya inovasi tidak berhenti hanya sampai di sini dan akan terus berlanjut pada jenjang selanjutnya, karena ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Kita sudah mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan adanya kegiatan pemberian penghargaan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Merauke. Tentunya apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk pemerintah Kabupaten Merauke. Dalam hal ini ada dengan kehadiran pejabat Setda tentunya memberikan motivasi tersendiri untuk kita semua. Begitu juga kepada dinas instansi terkait yang juga sudah ikut dalam kompetisi inovasi ini, kiranya terus bisa menginspirasi lembaga-lembaga lainnya yang juga punya kemampuan inovasi dan terobosan yang luar biasa. Sekali lagi selamat kepada Polres Merauke, selamat kepada Dinas Penanaman Modal. Mari kita terus berinovasi untuk Merauke yang lebih baik. Akhirnya Bapak Ibu, demikian acara kita berakhir sampai di sini dengan makan siang bersama. Sekali lagi kami mau menyampaikan atas nama panitia penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, kami mohon untuk dimaafkan karena tak ada gadingnya tak retak. Terima kasih, saya Winona undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang, Tuhan memberkati.